أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Tersebut. Sehingga ketika syaitan ingin menggoda Bani Adam, maka yang pertama kali diincar itu adalah hatinya. Dari situlah syaitan mulai membisikkan was-wasnya, menggoda Bani Adam dengan segala macam caranya. Sehingga dari pertemuan yang pertama kita telah tahu bahwa bagaimana kita tentang mengelola, memanage hati kita dengan baik. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana bagian-bagian hati, hati yang mati, hati yang hidup, hati yang sakit. Hati yang sakitnya bisa dirasakan, yang tidak bisa dirasakan. Itu semua sudah kita bahas dalam rangka untuk supaya kita bisa memahami hati kita. Kenapa? Karena apabila kita bisa memahaminya, kemudian kita bisa memanagenya, maka tentunya syaitan ketika ingin merusak hati kita, kita sudah bisa mengetahuinya sehingga bisa menghindarkan hal tersebut. Ini merupakan bagian pertama cara bagaimana kita bisa menghalangi jerat-jerat syaitan, yaitu dengan mengetahui bagaimana tata kelola hati di dalam syariat Islam sebagaimana sudah dipaparkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka bagian yang kedua setelah mengetahui hati kita, yang bagian kedua itu adalah mengetahui bagaimana jurus-jurus syaitan, mengetahui jerat-jeratnya, mengetahui langkah-langkahnya. Kenapa? Karena syaitan memiliki sekian banyak jerat, sekian banyak jurus, sekian banyak langkah, di mana kebanyakan Bani Adam itu bisa terjerumus di dalam mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan tentunya tentang permasalahan bagaimana tekad dan kesungguhan syaitan menggoda Bani Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah firmankan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Bahwa syaitan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan itu betul-betul sudah bersumpah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, la aqudanna lahum sirataka al-mustaqim, bahwa aku akan benar-benar duduk. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu di sini ada lam taukid dan nun taukid. Dalam artian ya kalau dalam bahasa Indonesia pakai kata-kata banget, sangat, sekali, sangat sekali. Walaupun itu tentunya bahasa Indonesia yang kurang padu gitu, kurang benar. Tetapi dalam bahasa Arab itu penekanan bahwa syaitan betul-betul akan duduk di tengah-tengah siratal mustaqim. Kemudian kata syaitan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang syaitan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kemudian aku akan datangi mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang berjalan di dalam siratal mustaqim. Kalau misalnya yang sudah di luar siratal mustaqim, nah ini udah bukan fokus mereka lagi. Alhamdulillah. Ya bukan alhamdulillah, dalam artian ya mereka udah di luar siratal mustaqim, udah bukan visinya lagi, udah bukan misinya lagi. Misinya mungkin gimana caranya supaya mereka nggak masuk ke siratal mustaqim. Tetapi untuk orang yang sedang berjalan di tengah-tengah siratal mustaqim, maka kata syaitan di sini, "Tsumma la'atiyannahum." Kemudian saya akan mendatangi mereka yang sedang berjalan di tengah-tengah siratal mustaqim, bim baini aidihim, dari segala macam sisi, dari depan, wa an aymanihim, kemudian dari kanan, kemudian dari kiri, dari depan, dari belakang. Jadi dari segala arah syaitan itu akan mendatangi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pungkas ayatnya dengan wala tajidu aktsarahum syakirin.
Dan ini merupakan kata syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Allah akan menemukan banyak dari orang yang berjalan di tengah-tengah Shiratal Mustaqim itu bukanlah orang-orang yang bersyukur. Artinya banyak yang terselip, banyak yang terjatuh, banyak yang terjerumus dari apa? Dari godaan-godaan syaitan, dari jurus-jurus yang syaitan akan kasih ke kita. Banyak dari kita yang mungkin tidak akan bisa menangkisnya, sehingga tembus pertahanan kita, tembus sehingga jatuhlah kita dalam kemaksiatan, jatuhlah kita dalam kesalahan, jatuhlah kita di dalam ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melihat para mufassirin menafsirkan ayat ini, kenapa disebutkan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, itu menunjukkan tentang betapa banyaknya jurus-jurus syaitan, betapa banyaknya jerat-jeratnya. Sehingga kita akan membahas di antara sebagian jerat-jerat terbesar syaitan tersebut. Sehingga dari sini kita juga mengetahui bahwa jangan sampai kita itu lalai, jangan sampai kita itu tidak waspada. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kepada kita bahwa syaitan itu aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwwa, bahwa syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka hendaklah kita ambil dia layaknya, perlakukan sebagai musuh. 2 kali disebutkan dalam satu ayat bahwa syaitan itu musuh, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia, perlakukanlah dia layaknya musuh. Artinya betul-betul musuh. Orang itu kalau sudah menjadikan sesuatu seperti musuh, itu dari jauh udah kelihatan, Pak. Namanya saingan gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin saingan dalam bisnis. Kita cek Instagramnya ada promosi apa nih. Wah, toko sebelah ada promosi ini. Masa toko saya nggak ada promosinya ini? Ada makanan baru apa enggak? Wah, saya juga harus ngeluarin makanan baru. Ini baru saingan bisnis, belum musuhan. Tapi kalau sudah musuhan, keadaan perang, maka musuh mau ngapain? Maka orang yang dalam peperangan, maka kalau kita dalam keadaan yang baik, kita itu sudah waspada. Ini langkah selanjutnya syaitan itu mau ngapain ya? Dia mau ngambil langkah ke kanan, saya akan antisipasi ke kiri. Dia ke kiri, saya ke kanan. Pokoknya gimana caranya supaya apa yang dia lakukan, saya bisa tangkis, saya bisa halau, saya bisa lawan. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan itu, perlakukanlah syaitan itu sebagai musuh. Dari sekian banyak senjata-senjatanya, maka kita akan bahas di antara yang terbesarnya. Akan banyak dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas jerat-jerat syaitan. Yang pertama disebutkan di sini oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala, yaitu wa min kaidihi lil insan annahu yuriduhul mawarid allati yukhayyilu ilaihi anna fiha manfa'atu thumma yusdiruhu al masadir allati fiha atub. Syaitan itu di antara jurusnya, di antara jeratnya, di antara jebakannya itu adalah yukhayyilu ilaihi, dihayalkan kepada kita sesuatu yang sebenarnya buruk kemudian dijadikan indah. Sebenarnya buruk, tak boleh dalam agama. Sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan masuk ke dalam hati kita, kemudian dibisikkan bahwa apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada manfaatnya. Perlu dikejar. Perlu dikeluarkan jerih payah untuk mendapatkan hal tersebut. Padahal enggak boleh dalam agama. Padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Dan ingatlah tatkala syaitan mengindah-indahkan, menghayalkan, menjadikan indah amalan-amalan kalian, amalan-amalan mereka. Firman ini terkait konteks tentang perang Badar. Perang Badar di mana kaum muslimin berhadapan dengan musyrikin. Kaum muslimin cuma sekitar 300-an,
kaum musyrikin 1000 lebih. 1000 lebih. Maka syaitan saat itu, bagaimana diriwayatkan kalau dalam kitab-kitab tafsir, berubah wujud menjadi seseorang yang namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini salah satu orang yang ada di Mekah. Sehingga ketika kaum musyrikin Quraisy itu sudah berkumpul, sudah siap untuk berperang melawan pasukannya Rasul alaihi salatu wassalam, pas ngelihat ke sana, cuma dikit, cuma 300. Kita banyak. Maka syaitan yang berubah wujud menjadi Suraqah bin Malik ini mengatakan demikian. La ghaliba lakum yaum minan nas. Udah tenang, kita nggak mungkin kalah. Udah tenang, kita nggak mungkin kalah. Ini udah benar kita perang mereka. Udah benar nih pasukannya Muhammad alaihi salatu wassalam itu kita perangin, kita abisin. Udah benar, kita ketemu di Badar, bawa banyak pasukan, lawan pasukannya Muhammad, orang-orang jahat, kita abisin hari ini juga, udah pas. Nah, ini perkataannya syaitan saat itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kaum musyrikin yang digoda oleh syaitan tersebut makin membara semangatnya. Ini dia waktunya kita habisin mereka. Ini dia, pas sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni jarul lakum." Itu menghikayatkan perkataan syaitan. Udah tenang, percaya sama saya. Wa inni jarul lakum. Kalau aku kan ngasih tahu sama kalian, aku kan tetangga. Masa nggak percaya? Aku nih teman dekat, masa nggak percaya sih? Udah benar. Yang kita lakukan hari ini sudah benar. Falamma tara'atil fi'atan nakasa 'ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Maka tatkala pasukan itu mulai maju, sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan pun mundur. Syaitan mundur, kemudian syaitan bilang, saya nggak ada urusan sama yang ini sebenarnya. Inni bari'um. Saya berlepas diri apa yang sedang terjadi di sini, nggak ada urusannya. Jadi kalau terpelesetnya sudah kejadian, itu syaitan udah kabur, udah nggak ada lagi dia. Inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Kemudian syaitan bilang, saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Dalam artian saya melihat malaikat-malaikat yang sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kaum muslimin di perang Badar. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya di perang Badar untuk membantu kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Sehingga syaitan tahu. Allah Subhanahu wa taala bilang, diabadikan di sini dalam Al-Qur'an, inni ara ma la tarawun. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Syaitan bisa melihat malaikat. Inni akhafullah. Kemudian syaitan pun dengan dusta yang paling terkenalnya bilang, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Harusnya kan kalau takut, kalau jujur, kalau benar perkataannya akan menghasilkan iman. Tapi kalau cuma sekedar takut tanpa iman, nah ini dusta. Cuma takut-takut yang begitu-begitu aja. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sehingga syaitan itu ya seperti itu, dihayalkan, dijadikan indah perbuatan tersebut. Ketika nanti Bani Adam sudah terpeleset, sudah tergelincir, syaitan kabur. Syaitan kabur, kemudian ya tinggal nontonnya aja, Pak. Berhasil saya dia tergelincir si fulan. Saat itu syaitan menggelincirkan sekian banyak manusia. Dan ketika sudah pasukannya udah maju, kalau pasukan udah maju nggak mungkin bubar itu, Pak, peperangan pada saat itu. Kalau udah sama-sama maju, jadi. Sehingga ketika sudah mulai sama-sama maju, naqasa ala akibai. Syaitan mundur, kemudian tinggal nontonin aja, kemudian bilang, oh saya nggak ada urusan sama ini, ya udah
kejadian, saya berlepas diri, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut sama Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dijadikan indah, padahal kalau ditelusuri secara historicalnya, secara sejarahnya, apa iya kaum musyrikin Makkah itu merasa tidak zalim? Kaum musyrikin Makkah, mereka tahu mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka merasa sudah zalim kepada Nabi Muhammad SAW dan sekian pengikutnya ketika di Mekah. Tetapi ketika perang Badar, yang tadinya mereka itu merasa bahwa mereka itu zalim, mereka dibutakan oleh syaitan, dikhayalkan bahwa apa yang akan mereka lakukan dengan niat untuk membunuh pasukan yang ada di sana, itu nggak ada salahnya sama sekali. Bahkan itulah perbuatan yang benar. Sehingga dihayalkan, diindahkan oleh syaitan. Nah, ini kisah yang pertama tentang bagaimana syaitan itu menghayalkan perbuatan indah kepada manusia, padahal dilarang oleh agama. Yang berikutnya, penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa kadzalika qauluhu ta'ala kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbul alamin. Ayat yang terkenal dari surat Al-Hasyr, bagian terakhirnya, sering dibacakan oleh para imam-imam masjid dalam salat-salat fardu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa syaitan itu ingin menggoda atau menggelincirkan Bani Adam untuk langsung kufur. Kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bilang, "Idz qala lil insani kfur." Ketika syaitan berkata kepada manusia, "Kufurlah kamu, jadi orang kafirlah kamu." Falamma kafara, maka ketika orang tersebut jadi kafir, qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbul alamin. Kalau udah kafir, kata syaitan, ya udah selesai. Inni bari'um minki, aku nggak ada urusannya sama kamu. Inni akhafullaha rabbul alamin, aku takut sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, walaupun syaitan itu tujuan utamanya itu adalah membuat orang kafir, ini tujuan utamanya, membuat orang menjadi kafir. Hanya saja sulit. Kalau misalnya kita disuruh sekarang murtad dari Islam, insya Allah nggak ada yang mau. Alhamdulillah. Mau dikasih berapapun insya Allah nggak ada. Nggak goyang Pak. Bahkan kalau ada tawaran tersebut, kita siap. Antum jangan sembarangan ya nawar-nawarin kayak begitu. Kita siap ngelawan gitu Pak. Itu kan dorongan dari iman. Itu dorongan dari iman. Sehingga syaitan pun tahu bahwa untuk mengajak seorang yang tadinya beriman kemudian langsung menjadi kafir itu sulit. Sehingga syaitan punya jurus-jurus lain. Ada jurus 6 globalnya. Dan nanti yang akan kita sebutkan itu semuanya kembali kepada 6 tersebut. Maka yang pertama, syaitan itu tentunya menyuruh untuk menjadi orang kafir. Pertama, kalau menjadi orang kafir nggak bisa, yang kedua syaitan akan menyeru kepada kebid'ahan. Tentunya kebid'ahan di sini adalah kebid'ahan yang disetujui oleh kaum muslimin, bukan kebid'ahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini kebid'ahan dalam segi ranah fikih, bukan ini, tapi kebid'ahan yang disetujui oleh kaum muslimin. Disetujui oleh kaum muslimin, seluruh afiliasi, apapun afiliasinya setuju bahwa ini merupakan bid'ah, maka itu target kedua dari syaitan. Jadi kafir nggak bisa, target kedua ke bawah lagi, melakukan bid'ah yang disetujui oleh kaum muslimin, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa juga, masuk yang ketiga, untuk melakukan dosa besar. Dosa besar, sebagaimana kata para ulama, adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis
itu yang ada buntutnya Allah Subhanahu wa taala itu murka dan ada hukum hadnya. Ada hukum hadnya. Contoh zina ada hukum hadnya. Khamr ada hukum hadnya. Ada mahkamahnya dan udah disebutin gitu bahwa ada hukum hadnya. Ini dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar gak bisa juga dosa-dosa kecil yang keempat. Dosa-dosa kecil yang keempat. Ya contoh misalnya berbohong. Bohong dalam keseharian ya. Bukan berarti berbohong ketika dalam mahkamah syariah. Ini dosa besar. Syahadatul zur. Dosa besar. Tapi berbohong dalam keseharian masuk dosa kecil. Cuma kecil. Kan kecil. Jangan seperti itu gitu. Kita itu mindsetnya itu adalah ini dosa kepada siapa. Jadi jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat dosa kepada siapanya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa dosa besar masuk ke dosa kecil. Gak bisa dosa kecil, maka yang kelima disibukkan dengan segala sesuatu yang mubah. Hukumnya apa? Mubah. Boleh nongkrong sambil ngopi. Boleh nggak? Boleh, selama nggak melalaikan sholat ya. Misalnya ada ajakan, kita nongkrong yuk, kita duduk-duduk yuk, kongko-kongko yuk, ngumpul yuk. Kapan? Ba'da isya aja. Jadi udah selesai sholat, kita duduk-duduk ngopi. Oh ya boleh. Kita tanya dari jam berapa? Ya paling jam 11 malam udah selesai. Subhanallah. Dari isya sampai jam 11 malam. Boleh nggak? Boleh, mubah. Mubah. Selama duduk-duduknya nggak ada ghibah, nggak ada apa, cuma ngopi, cuma ya ngobrol. Boleh-boleh aja. Mubah. Nggak haram. Tapi itu ketika yang mubah dilakukan secara berlebihan, ketika yang mubah itu dilakukan dalam kadar yang berlebihan, yaitu merupakan salah satu jerat-jerat syaitan. Ketika yang mubah dilakukan dengan kadar yang berlebihan, gak bisa juga syaitan menggoda Bani Adam yang seperti itu. Wah, ini udah Bani Adam yang Masya Allah luar biasa nih Pak. Orang yang beriman yang luar biasa, gak bisa sampai digoda sama syaitan untuk melakukan yang mubah dengan kadar yang berlebihan. Maka syaitan akan masuk ke langkah yang terakhir, yaitu bagaimana mengurangi ibadahnya dari segi yang paling afdol. Udah mulai tadinya biasa jawab adzan, sekarang udah gak jawab. Yang tadinya rawatib qobliyah sebelum zuhurnya 4 rakaat, sekarang 2 rakaat. Quran yang bacanya tadinya 2 halaman, sekarang 1 halaman. Masih taat Pak, masih dalam pahala. Hanya saja syaitan udah mulai mengurangi. Yang tadinya pahalanya bisa dapat banyak, sekarang dapatnya cuma sedikit. Nah, ini merupakan jurus-jurus syaitan secara global. Kalau dari atas nggak bisa, dia ke bawah. Begitu juga kebalikannya. Kalau dari bawah bisa, dia ke atas. Sehingga kalau misalnya kita udah mulai merasa bahwa wah, ibadah saya nih alhamdulillah masih ibadah, masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kok kayaknya pahalanya makin lama makin berkurang. Kemarin itu dulu tuh saya 4 rakaat tuh sebelum zuhur, sekarang 2. Dulu tadarus itu 2 halaman per hari, sekarang cuma 1 ya. Orang kalau misalnya fattakhidhuhu adwa, mengambil syaitan sebagai musuh, udah tahu. Oh, ini syaitan pengen naik ke atas lagi. Pengen naik ke atas, ingin membawa saya untuk sibuk dengan sesuatu yang mubah. Kerja, meeting. Boleh nggak? Boleh, mubah. Cari duit, mubah. Gak masalah dalam Islam.
kerja sampai malam, akhirnya tidur telat, sholat subuh nggak di masjid, atau nggak sholat tahajud. Nah itu tujuannya. Jadi kalau dari atas syaitan ke bawah, dari bawah syaitan juga ke atas. Sehingga kita perlu waspada. Kalau ada yang kurang, berarti kita tahu stepnya. Oh berikutnya syaitan mau ke sini nih. Kalau syaitan mau ke sini, enggak, saya balik lagi deh. Yang tadinya sekian, saya tambah lagi ibadah saya. Makin lama nanti syaitan itu akan nyerah dia. Bagi seorang hamba yang memang betul-betul waspada dan mengetahui langkah-langkah syaitan dan bisa menangkisnya. Tapi itu secara global. Kembali lagi kepada ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ketika syaitan itu berkata kepada insan, kepada manusia, insanikfur, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, dan ketika orang tersebut menjadi kafir, qala inni bari'un, saya berlepas diri dari. Dan ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir itu biasanya disebutkan sebuah kisah. Ada ceritanya, dan ceritanya termasuk cerita yang sangat terkenal, yaitu cerita tentang seorang rahib, karena terjadinya zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang rahib, dan rahib ketika zaman dulu itu adalah orang yang sudah masuk ke tempat ibadah dan memfokuskan dirinya untuk beribadah saja. Ya, mungkin sampai zaman sekarang masih ada gitu. Orang-orang yang seperti ini kalau udah masuk, dedikasinya itu ya udah di situ. Enggak nikah, enggak apa segala macam. Kalau ditanya, oh saya rahib, saya ibadah. Nah, ini zaman dulu pun demikian. Nama rahibnya ini adalah Barsiso. Barsiso ini track recordnya udah 60 tahun fokus ibadah. Masya Allah itu Pak, 60 tahun fokus ibadah, bukan hal yang gampang. Kemudian Barsiso ini melihat seorang wanita yang biasa, ada yang disebutkan kisahnya itu biasa berdagang, ada yang disebutkan biasa bersih-bersih. Pokoknya terlihat oleh Barsiso, menarik hatinya. Wanita ini punya 3 saudara laki-laki. Maka Barsiso ketika melihat wanita tersebut, tergoda dia. Tergoda, dicarilah waktu untuk bertemu wanita tersebut, dan ya digunakanlah secara segala cara, ya namanya orang terkenal, rahib, siapa yang gak percaya gitu. Ya, sebagaimana ya banyak juga gitu kan, ustadz-ustadz dalam tanda kutip gitu, menggunakan keustatannya untuk melakukan hal-hal demikian. Ya orang percaya aja Pak, orang percaya aja. Maka ala kulli hal terjadilah apa yang terjadi, bahwa si Barsiso ini berzina dengan wanita tersebut, waliyadzubillah. Berzina dengan wanita tersebut. Orang nggak bilang nggak mungkin. Barsiso 60 tahun di dalam tempat ibadah, nggak mungkin berzina. Tapi kalau sudah hamil Pak, udah nggak ada lagi. Saya dizinai oleh Barsiso dan ini adalah anaknya. Sehingga syaitan datang kepada Barsiso, masa rahib 60 tahun sekian banyak track record ketahuan berzina sih? Udahlah, biar nggak ketahuan, bunuh aja. Maka syaitan datang menggoda Barsiso untuk membunuh wanita tersebut yang sudah dihamili oleh dia. Barsiso bilang iya, benar. Bagaimana syaitan itu mengindahkan sesuatu yang sebenarnya salah tetapi jadi benar,
menurut si orang yang setelah tergoda oleh syaitan, udah bunuh aja deh. Kalau udah dibunuh, gak ketahuan, track record clear, bersih, juga gak jadi malu. Ya udah dibunuh aja. Akhirnya Barsiso merencanakan pembunuhan, dibunuhlah wanita tersebut. Sebagaimana dia mendatangi wanita tersebut ketika berzina, gak ada siapa-siapa, maka yang kedua kali gak ada siapa-siapa juga, hanya saja kali ini dibunuh wanita tersebut. Ketika sudah dibunuh, syaitan bilang, ya kalau dibunuh harus dikubur, harus diumpetin. Kalau gak diumpetin ketahuan dong. Kata Barsiso, benar juga. Udah dikubur aja di sana, di tempat ini dan itu nggak ada yang tahu tuh tempatnya, terpencil, orang nggak ada yang lewat situ. Akhirnya Barsiso ambil mayat wanita tersebut, dikuburkanlah di tempat tersebut. 3 saudara laki-lakinya wanita tersebut ya tentunya sedih. Kenapa? Karena adiknya hilang dan gak ada yang tahu kemana. Setelah sekian lama, satu malam, satu orang dari saudara tersebut bermimpi. Dan ketika bermimpi, syaitan masuk ke mimpi tersebut. Dalam mimpi tersebut syaitan bilang, sebenarnya saudari kamu itu dizinahi oleh Barsiso, dihamili oleh Barsiso, dibunuh oleh Barsiso, dan mayatnya dikubur di sana oleh Barsiso. Bangun langsung saudara laki-lakinya. Bangun saudara laki-lakinya. Kemudian ketika pagi harinya tiba, saudara laki-lakinya bilang kepada 2 saudara yang lain, tadi malam saya mimpi bilang bahwa adik kita itu dizinahi Barsiso, dihamili Barsiso, dibunuh oleh Barsiso, dikubur oleh Barsiso. Demi Allah saya mimpinya kayak gitu. Ternyata kata satu saudaranya ini, dua saudaranya yang lain, subhanallah, demi Allah saya mimpinya sama. Kata yang lain juga dibilang, demi Allah saya juga mimpinya kayak begitu. Maka 3 orang tersebut langsung bilang, ini pasti benar. Kita cek tempatnya. Karena syaitan datang bilang bahwa dikubur di situ. Akhirnya 3 orang tersebut ke tempat tersebut, digali tanahnya, ketemu mayatnya si Barsiso. Mayatnya si adiknya yang dihamili dan dibunuh oleh Barsiso. Ketika ditemukan, maka 3 orang tersebut ngadu kepada rajanya yang memerintah saat itu, bahwa Barsiso demikian dan demikian. Coba tolong diinterogasi gimana caranya supaya dapat buktinya. Ditahanlah si Barsiso, diinterogasi, dan benar ngaku. Ya namanya orang rahib biasa jujur, gak mungkin diinterogasi terus bohong lagi. Udahlah jujur aja lah. Akhirnya ketahuan, benar. Ditahan dan akan udah keluar gitu tanggal hukum matinya, bahwa Barsiso akan dipenggal dihukum mati pada tanggal sekian, waktu sekian. Maka tibalah hari tersebut, akan dihukum matinya si Barsiso ini. Saat itulah syaitan tiba-tiba datang lagi. Syaitan datang, kemudian dia bilang ke Barsiso, akulah yang menjerumuskan kamu ke dalam keadaan seperti ini, maka cuma aku yang bisa ngeluarin. Aku kan yang menjerumusin kamu. Iya kamu. Supaya bisa keluar, cuma aku yang tahu caranya. Maka kata si Barsiso, gimana caranya? Saya mau kasih tahu, tapi kamu harus sujud dulu sama saya. Sujudlah si Barsiso kepada syaitan, maka saat itulah dia meninggal. Waliyadzubillah. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebelum orang itu menjadi kafir, keluar dari Shiratal Mustaqim, syaitan itu nggak akan berhenti, Pak.
akan terus menggoda dan menggoda. Gimana caranya supaya kita itu keluar dari Shiratal Mustaqim? Sebagaimana terjadi di kisah Barsisa tersebut. Dari yang tadinya rahib 60 tahun terbiasa beribadah, fokus ibadah. Kalau udah fokus itu udah gak ada yang lain-lain lagi Pak, cuma ibadah tok. 60 tahun bisa terjerumus dari cuma pandangan mata saja. Semua bermula dari pandangan mata. Dari pandangan mata, kemudian ke zina, kemudian ke pembunuhan, baru dari pembunuhan, baru kepada kesyirikan, kekufuran akbar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana step-stepnya syaitan. Ini kisahnya untuk kita ambil ibrahnya, bahwa itu loh jurusnya syaitan itu adalah diantaranya yang pertama itu adalah mengindahkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh oleh agama. Dibuat indah, yang tadinya salah jadi benar, yang tadinya haram jangan-jangan kita juga udahlah cuma sekian, boleh aja. Nah, ini jurus jerat syaitan yang pertama. Yang kedua dibawakan oleh penulis di sini itu adalah bagaimana syaitan itu menakut-nakuti Bani Adam. Menakut-nakuti Bani Adam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa min kaidi aduwillahi ta'ala annahu yukhawwiful mu'minin min jundihi wa awliyaihi. Bahwa syaitan itu jeratnya, di antara jerat-jerat syaitan itu adalah menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah syaitan yang menakut-nakuti orang-orang yang beriman dengan pasukan-pasukannya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum, jangan takut sama mereka, wa khafuni, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul orang yang beriman. Sebagaimana kisahnya tentang ayat ini, yaitu tentang peperangan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW itu dikepung dari semua sisi oleh musuhnya, oleh kaum musyrikin. Kemudian syaitan datang kepada orang-orang yang beriman, bilang kayaknya gak mungkin menang deh. Tujuannya apa? Tujuannya syaitan itu menginginkan, udahlah gak usah jihad deh. Sudah gak perlu lagi yang namanya jihad. Udah stop, gak mungkin menang. Jadi kalau gak mungkin menang, ngapain berangkat? Gak usah berangkat, udah diam aja di rumah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya tentunya ketika berbicara tentang para sahabat Nabi SAW, godaan-godaan syaitan yang kayak begini gak ngefek. Ya kan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan, diabadikan dalam Al-Quran, ketika ini terjadi, digoda oleh syaitan, para sahabat justru bertambah imannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ini para sahabat imannya udah luar biasa. Tetapi bagi kita yang seperti ini sering terjadi. Ketika kita udah mau melangkah pada sesuatu yang dituntut oleh agama, kemudian syaitan datang bilang jangan, ngeri tau gak, jangan, nanti begini dan begitu, udah batalin aja deh. Dan yang seperti ini paling sering terjadi ketika dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Sering sekali terjadi. Padahal itu kewajiban. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, tahu itu mungkar, punya ilmu, nah ini memang mungkar dalam agama, nggak boleh, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau nggak mampu dengan tangan, fabilisani,
maka dengan lisan. Fa illam yastati', enggak mampu juga dengan tangan, enggak mampu juga dengan lisan, fa biqalbi, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Dan kita enggak mau dikelompokkan menjadi orang yang selemah-lemahnya iman sebenarnya. Kita mau kalau ada kemungkaran kita rubah dengan tangan atau kita rubah dengan lisan. Kalau merubah dengan tangan mungkin butuh yang namanya wewenang. Ya, rubah dengan tangan jangan deh Pak, susah. Ntar saya dibilang main hakim sendiri, saya dibilang ini. Di dalam syariat Islam pun untuk merubah dengan tangan memang orang yang memiliki wewenang. Kalau nggak punya wewenang, jangan rubah dengan tangan. Tapi kalau dengan lisan, semua bisa. Semua bisa. Mau kemungkaran tentang apa? Tentang pacaran, bisa. Lagi naik motor, ada orang belasan tahun, tiba-tiba udah boncengan, buka helmnya. Dek, jangan boncengan dong. Emangnya udah nih? Bisa nggak? Bisa. Azan berkumandang, orang yang lagi dagang, kita datang, Pak, sudah azan, sholat dulu yuk. Bisa nggak? Bisa. Apalagi sekian banyak hal. Tentang riba, Pak, jangan riba, nggak boleh. Bunga, jangan, stop. Apalagi tentang kemungkaran ataupun mengajak orang kepada yang ma'ruf, yuk sedekah dulu yuk. Sedekah itu demikian dan demikian. Kapan terakhir kali kita kayak gitu? Allah alam. Dan kalau kita mau melakukan hal tersebut, biasanya apa yang muncul dalam hati kita? Gak enak. Bener gak? Bener. Ustadz juga begitu, saya pun begitu. Gak enak. Gak kenal. Ntar gimana-gimana. Padahal gak dituntut harus kenal. Bisa kita datang baik-baik. Udah ada, sholat dulu yuk. Bisa. Bahkan kita di anggota keluarga kita saja Pak, yang nggak pakai jilbab, kadang kita mau ngingetin, nggak enak. Daripada ribut, daripada bikin situasi nggak enak. Itu syaitan itu yang ada di sini, nakut-nakutin kita. Dengan gak enak lah, nanti akan begini dan begitulah, ngerusak suasana lah, nanti dikira orang demikian dan demikian lah. Itu syaitan, jurusnya menakut-nakuti kita. Padahal kalau kita lakukan Pak, insya Allah gak jadi apa-apa. Insya Allah gak jadi apa-apa selama dengan lisan yang sopan. Ya kan? Dengan lisan yang sopan insya Allah gak ada masalah. Pak, sholat dulu yuk. Nggak mungkin orang yang diajak seperti ini, kamu ngapain ngajak-ngajak sholat, urus aja diri kamu sendiri. Wah, itu namanya ngajak berantem orang kayak gini. Tapi jarang Pak, hampir dipastikan bahwa kalau diajak, Pak sholat dulu yuk, paling dia bilangnya apa? Nanti dulu deh Mas, warung saya nggak ada yang jagain, nanti dulu deh, nanti Pak, ntar. Paling dia jawabnya gitu. Tetapi tanggung jawab kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar udah selesai. Kan itu tanggung jawab. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Tanggung jawabnya selesai, dia mau, alhamdulillah. Dia nggak mau, tanggung jawab saya sudah selesai. Dan ini yang paling sering dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, paling sering syaitan datang untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Di lain tempat juga yang menakut-nakuti orang yang beriman, syaitan datang dalam wujud sayang keluarga sama sayang anak. Nah, ini udah sempat disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lampau gitu. Nah pun lupa kapan, tapi udah pernah disampaikan di masjid ini bahwa hadits Nabi SAW, Nabi SAW itu bersabda bahwa sesungguhnya anak itu menjadikan seorang lelaki itu menjadi pengecut. Dan betul gitu. Kenapa? Karena zaman dahulu ketika belum punya anak, orang itu kalau berjihad
duluan, semangat, hayya alal jihad, jalan. Kalau sedekah, jor-joran, Masya Allah, udah kasih sedekah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih, jangan perhitungan. Punya anak Pak, Subhanallah. Ya kalau hari gini kita nggak usah ngomongin jihad ya. Mungkin konteksnya rada berbeda gitu. Tapi dalam masalah sedekah aja, Subhanallah Pak, pelitnya luar biasa. Jadi betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak itu membuat laki-laki itu pengecut dan bakhil, pengecut dan pelit. Mau keluarin di jalan Allah lah ini. Buat masjid, buat pesantren, buat anak yatim, mau dikeluarin dia bilang, aduh ntar les bahasa Inggris bayarnya gimana? Allah Akbar, les bahasa Inggris belakangan. Tapi kita enggak. Oh nanti kuota internet gitu. Bukan sesuatu yang wajib dikeluarkan untuk anak. Kalau misalnya kita mau sedekah, mau infak, kemudian anak kita belum makan, belum bayar uang SPP, harus bayar listrik, ini memang nafkah wajib untuk keluarga, iya. Tapi kalau yang wajibnya udah selesai, keluarinlah infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pelit-pelit. Tapi pas mau keluar, kebayang aja, wah nanti tabungan kuliah gimana ya? Emang anaknya kelas berapa Pak? Udah 2 SMP sih. Ya Allah, kuliah masih jauh. Baru 2 SMP. Udah kemana-mana. Wah kan mau kuliah di luar negeri harus dari sekarang. Pak masih jauh Pak. Ini yang sekarang buat masjid, buat anak yatim, buat buka puasa, buat macem-macem. Akhirnya kita nggak keluarin itu fulus. Kita nggak keluarin itu uang. Kalau dikeluarkan pun paling seberapa. Nah ini juga berupa godaan dari syaitan. Dan tentunya ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran bahwa inna amwalakum wa auladakum aduwwul lakum fahdharuhum. Allah yang bilang bahwa sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Fahdharu. Maka hati-hatilah. Ya, tentunya bukan musuh beneran ya. Musuh ketika syaitan itu masuk membisik-bisikan sesuatu yang seperti ini. Yang kita mau melakukan tadinya baik, ditakut-takutin oleh syaitan, akhirnya kita tidak jadi melakukan baik. Nah, ini 2 jerat syaitan yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi anak yang menyampaikan dan bagi antum semua yang mendengarkan. InsyaAllah pada pertemuan yang lanjutnya kita akan masuk kepada jerat syaitan yang nomor 3. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Ada Allah adam bisawab. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan. Tafadhol. Ada yang mau tanyakan? Silakan Pak. Silakan siapa duluan? Enggak apa-apa. Monggo Pak. Ya. 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 Barakallahu fiik. Pertanyaannya Pak. Pertanyaannya itu adalah apakah memang kita itu berbuat dosa karena dorongan syaitan saja, atau memang ada yang memang karena hawa nafsu? Maka jawabannya sebagaimana ini insya Allah akan kita bahas pekan depan Pak. Jadi di antara jerat syaitan itu adalah kita akan bahas itu masuk, syaitan itu masuk lewat hawa nafsu kita.
Kita sukanya apa? Sukanya duit, sukanya fulus, sukanya harta. Ada aja godaan syaitan di situ. Mulai korupsi lah, judi lah, ambil hak orang lain kah? Ada aja. Riba lah, macam-macam. Bagaimana nanti kita akan bahas ketika syaitan itu menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Maka saat itu Nabi Adam alaihissalam digoda sama syaitan bahwa udah di surga aja. Di surga itu abadi enak. Tapi kalau mau abadi harus kan buah abadi itu kan bahasa Arab bisa dina fiha, tapi kho, lam dan dal itu menunjukkan waktu yang abadi. Makanya namanya ya kalau bahasa Indonesianya adalah buah khuldi. Ya, Allah alam gitu ya siapa yang nemuin itu. Maksudnya itu adalah buah yang kalau dimakan itu jadi abadi. Nah, syaitan itu bilangnya kayak gitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Udah makan ini abadi kamu di surga. Sehingga syaitan akan masuk lewat hawa nafsu kita. Nah, ini pertama. Nanti ketika seseorang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka syaitan udah nggak ada lagi, udah nggak perlu andil untuk mendorong manusia tersebut untuk melakukan kesalahan, karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa ammaratun bisu", bahwa sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung untuk mendorong orang kepada kesalahan. Jadi bisa dorongan syaitan, bisa juga hawa nafsu, bisa juga dua-duanya, Pak. Tergantung dari keadaan orang tersebut. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, barakallahu fiik, Pak. Masya Allah kejujurannya. Ya. Tapi ini tentunya apa ya? Bisa dibilang terjadi sama sebagian banyak lelaki. Pertanyaan beliau itu adalah, saya suka membayangi istri orang. Dan fitrah manusia, fitrah lelaki terutama, itu memang nggak pernah puas yang namanya wanita itu selalu aja ada. Udah fitrahnya. Udah fitrah. Suka dengan wanita. Sehingga yang kayak begini sering-sering terbayang. Maka tentunya yang paling utama itu adalah jaga pandangan, Pak. Jaga pandangan. Kenapa? Karena bayangan-bayangan tersebut itu muncul dari pandangan mata. Dari pandangan mata, oh si fulana cantik, si ini cantik. Ngelihat Instagram, ngelihat TikTok, berseliweran wanita-wanita cantik, lagi ini lagi itu segala macam. Akhirnya kita biasa ngelihat orang wanita cantik, kita lihat istri kita, ya mau dikata apa ya, kan gitu ya. Ya Allah, di luar sana masih banyak yang seger-seger, banyak yang gini-gini, kita dapatnya begitu. Itu kenapa? Karena kita udah biasa jelalatan, Pak. Jadi kita coba jaga mata kita. Kalau nanti kita nggak biasa ngelihat wanita yang lain, ketika kita ngelihat istri kita, insya Allah, alhamdulillah dapat istri. Yang lain masih bujangan, yang lain jomblo, saya udah istri. Alhamdulillah cantik, manis juga saya lihat lama-lama. Jadi ada bersyukurnya. Dan ini ya tentunya di zaman sekarang, ya walaupun saya yang duduk di sini ngomong gampang, orang ngomong mah gampang, tapi kenyataannya
kalian subhanallah susah. Sampai di Instagram Pak, saya nggak follow yang lain-lain gitu. Tetapi ketika kita scroll, muncul aja, nggak tahu kenapa. Subhanallah tiba-tiba muncul. Kita pengennya lihat akun dakwah, akun ceramah, akun ini, akun masyayikh, akun kajian. Kita seret, tiba-tiba muncul wanita lagi joget, lagi apa segala macam. Ya, mau nggak mau jadi melihat. Tetapi langsung kita scroll, jangan diterusin. Maka ini merupakan trik gimana caranya kita supaya menjaga pandangan dari wanita-wanita. Ketika sudah bisa dijaga pandangannya, ya tentu hal-hal yang seperti ini lebih mudah kita kontrol. Dan syaitan itu tahu ketika udah menjaga pandangan, maka bisikannya itu beda lagi. Bisikannya beda lagi. Sehingga ini merupakan tips yang paling penting Pak. Ya, tentunya ini juga bagi saya, bagi antum semua yang laki-laki, ya jaga pandangan dari melihat hal-hal yang Allah. Barakallahu fiik. Ibu dulu Pak, silakan Bu. Surat Fatir awal-awal Bu, mungkin ayat 5 ayat 6. Coba dicek. Baik. Merayakan ulang tahun, ini merayakannya ya Bu. Ya kan, merayakan, tiup lilin. Maka kalau tiup lilinnya ini disetujui oleh kaum muslimin, itu bukan dari ajaran Islam sama sekali. Tiup lilin, kita nggak berbicara tentang rayain ulang tahun pakai disco, pakai khamar ya, kalau itu udah jelas gitu. Tapi yang paling gampangnya aja ditiup lilin. Maka tiup lilin ya bukan ajaran Islam. Kan merayakan kan banyak cara ya Bu. Nah, kalau yang Ibu tanya cara yang kayak gimana nih? Merayakan ulang tahun. Oh gitu. Kalau merayakan ulang tahun, ya ada ulama yang berpendapat mengharamkan karena itu merupakan tasyabbuh bil kufar atau menyerupai kebiasaan orang-orang kafir, ya kan, karena ulang tahun itu dari mereka. Ada juga ulama yang berpendapat ya selama perayaan-perayaannya itu bukan seperti mereka, ya mungkin cuma sekedar ucapan semoga berkah ya umurnya, mudah-mudahan waktunya lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka yang seperti ini ucapannya insya Allah nggak apa-apa. Ada yang berpendapat demikian. Walaupun saya sendiri ya kalau misalnya ulang tahun, saya berusaha untuk nggak ngucapin apa-apa. Terhindar dari doa bagi anak-anak kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, gampang aja Bu. Berikanlah bagi kami, keluarga kami, keturunan kami, jadikanlah mereka qurrata a'yun. Jadi orang-orang yang qurrata a'yun, enak dipandang mata. Ya tentunya enak dipandang mata bagi orang-orang yang beriman, itu adalah enak dipandang mata karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku bagi mereka dan juga orang-orang yang bertakwa sebagai imam.
doa yang insya Allah bisa dipanjatkan. Iya Bu. Iya, Bu. Gimana? Halal dan mungkin berbicara tentang masalah rizki ya Bu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman bahwa hendaklah kita mencari rizki dan makan itu yang halal dan juga yang thayyib. Kenapa musuhnya iblis atau musuhnya itu syaitan? Ya karena syaitan itu nggak mau kita mendapatkan rizki yang halal dan juga thayyib. Kadang kalau halal tapi nggak thayyib, ya kan, ada juga yang seginya materialnya bagus tapi didapatkan dengan cara yang haram. Pokoknya ada aja, mungkin ke arah situ sih. Allah a'lam bishawab. Satu lagi Pak, terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang gibah. Jadi pertanyaannya adalah ada anggota keluarga ya kan, yang suka gibah. Gibah ya, kalau kita juga enak gitu ngedenger dia gibah, kita pengen mutus silaturahmi, cuma dosa. Gimana caranya? Caranya Pak, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Ketika mereka gibah, alhamdulillah kita tinggal ingat aja, Mas ini gibah loh, janganlah, dosa. Udah gitu aja. Habis itu dia mau terusin gibahnya, kita udah selesai tanggung jawab. Kita udah kasih tahu, Mas ini gibah loh, Mbak ini gibah loh, jangan, dosa Mas, gibah loh, awas loh, dosa loh. Udah selesai. Setelah itu dia mau lanjut gibah, itu urusan dia. Tapi tanggung jawab kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar udah selesai. Dan alhamdulillah perkara gibah sekarang makin sering masuk di dalam pembicaraan sehari-hari, dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam permasalahan gibah pun makin mudah. Kenapa? Karena orang-orang sekarang udah banyak yang ngomong, jangan gibah lo, jangan gibah lo, boleh lo gibah nih. Nah, ini udah mulai masuk mainstream lah ya. Jadi insya Allah makin mudah. Kalau zaman dulu mungkin masih tahunya, tapi sekarang insya Allah udah mulai banyak, baik cakapan kantor, cakapan antar pedagang, itu udah mulai masuk bahwa jangan gibah lah, gibah nggak bagus dan segala macam. Demikian. Ya tentunya dengan bahasa yang sopan. Kalau misalnya ternyata beliau adalah orang yang dituakan, yang dihormati, bisa, Pak mohon maaf, aduh kalau gibah gimana ya, gak enak perasaanku. Nah ini juga bisa, gimana lah caranya kita merangkai kata dan sikap sehingga tidak singgung sedemikian. Yang bisa disampaikan, hadza Allah adam bisawab, sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.